Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Tamara dengan NIM 1920207063 dari Pendidikan Biologi 3 Angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan pembedahan ikan. Ikan yang digunakan adalah ikan nila atau Oreochromis niloticus untuk memenuhi tugas praktikum struktur hewan yang diampu oleh Ibu Dia Putri Anggun. Alatnya berupa styrofoam, pisau, gunting, pinset, dan sarung tangan. Untuk bahannya itu ada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Tubuhnya terdiri dari anterior atau bagian depan, dorsal bagian punggung, ventral bagian perut, dan posterior atau bagian belakang. Bagian kepala atau kaput terdiri dari mulut atau rima oris, kemudian ada cekung hidung atau fovea nasalis, kemudian ada mata atau organon visus, dan tutup insang atau operculum. Kemudian untuk bagian tubuh atau teunkus terdiri dari sisik atau squama, ada sirip punggung atau pinna dorsalis, ada sirip anal atau pinna analis, kemudian ada sirip dada atau pinna pectoralis, dan yang terakhir itu ada sirip perut atau pinna abdominalis. Untuk bagian ekor atau cauda itu terdiri dari sirip ekor atau pinna caudalis. Posisikan ikan nila yang telah mati pada styrofoam. Bagian tubuh ikan nila yang dibedah adalah bagian sebelah kiri. Pembedahan dimulai dengan cara memotong bagian yang berada di dekat anusnya. Lakukan proses pembedahan secara hati-hati agar tidak merusak organ-organ di dalamnya. Proses pencernaan dimulai pertama makanan masuk ke dalam mulut, kemudian terjadi proses pembentukan bolus melalui pencernaan mekanik, yaitu mengunyah yang melibatkan gigi, dan kimiawi dengan melibatkan enzim-enzim. Kemudian makanan menuju eksofagus yang terletak di antara insang untuk meneruskan makanan. Kemudian makanan masuk ke dalam lambung. Di lambung terjadi pembentukan kim atau makanan dengan tekstur yang lebih halus dengan pencernaan mekanik dengan kontraksi otot lambung dan kimiawi yang melibatkan enzim dan HCl. Kemudian makanan yang berupa kim masuk ke usus kecil dan besar, terjadi absorpsi nutrisi dan air. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan disalurkan ke rektum dan dikeluarkan melalui anus. Pada sistem pencernaan ini juga terdapat organ tambahan atau organ aksesoris. Pertama itu ada hati yang berfungsi menghasilkan cairan empedu. Selanjutnya itu ada empedu, yaitu cairan yang berfungsi dalam membantu proses pencernaan. Yang terakhir adalah pankreas, yaitu organ pada sistem pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Proses pernapasan pada ikan nila dimulai pada saat ikan menarik napas. Kemudian, ikan tersebut akan membuka mulut dan menutup insang, sehingga oksigen masuk lewat mulut menuju insang dan diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air.
Organ utama dalam sistem peredaran darah ialah jantung. Namun sebelum itu kita harus melakukan pembedahan terhadap kepala ikan, karena jantung tersebut terdapat pada ruang perikardial di sebelah posterior insang. Ini adalah jantung dari ikan nila yang terdiri dari satu atrium atau serambi, satu ventrikel atau bilik, serta sinus venosus. Sistem peredaran darah itu dimulai ketika darah dipompa ke jantung, tepatnya di ventrikel, kemudian menuju insang. Di insang tersebut terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen melalui dinding kapiler. Kemudian kapiler insang ini membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh tubuh pada ikan. Kemudian darah kembali ke atrium jantung melalui pembuluh balik atau vena. Inilah jantung ikan nila yang telah dipisahkan dari tubuhnya. Organ utama dalam sistem syaraf pada ikan adalah otak yang terdapat pada susunan syaraf pusat, dibagi menjadi telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan milencephalon. Ini adalah telencephalon, yaitu otak bagian depan yang berfungsi untuk penerimaan dan penghantar impuls bau. Ini adalah diencephalon yang terletak di sebelah belakang dari telencephalon yang melakukan fungsi berhubungan dengan hormon dan homeostatis. Mesencephalon atau otak tengah yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Metencephalon yang berfungsi mengatur kesetimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot, dan daya orientasi terhadap ruang. Milencephalon, yaitu bagian otak paling belakang yang merupakan pusat dari syaraf sensorik. Sistem otot atau sistem muskular, yaitu sistem jaringan yang disebut otot pada tubuh yang memungkinkan ikan bergerak. Sistem perototan pada ikan terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Ikan mempunyai alat ekskresi berupa ginjal yang berwarna kemerahan. Ginjal dengan saluran urin yang bermuara menyatu dengan muara kelamin, atau yang sering disebut muara sistem urogenitalis. Ini adalah gonad pada ikan nila. Gonad adalah bagian dari organ reproduksi pada ikan. Kegiatan reproduksi pada setiap jenis ikan berbeda-beda tergantung kondisi lingkungan. Ini adalah organ-organ pada ikan nila yang telah dibedah tadi, yang telah dipisahkan dari tubuhnya. Baiklah, itulah hasil dari praktikum pembedahan ikan nila atau Oreochromis niloticus. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.